1. Kemarin yang tiba-tiba. Pelan tapi pasti, matahari mulai menyebarkan sinarnya di atas genteng-genteng seng yang berkarat di kawasan kumuh Tambora. Udara pagi masih bau lumpur dan asap dari pembakaran sampah, tapi bagi Rio, itu adalah aroma rumah. Dia menggeser tubuhnya di atas tikar yang sudah tipis, mencoba tidak membuat suara saat bangun agar tidak mengganggu ibunya yang masih tertidur di sebelahnya. Umur 23 tahun, tinggi badan yang cukup dengan wajah yang rupawan, jika bukan karena kotoran yang sering menempel di pipinya. Tukang cuci mobil di sebuah jalan raya dekat kawasan Kuningan. Tangan yang kasar dan penuh lepuh adalah bukti kerasnya hidup yang dia jalani. Ayahnya sudah tiada sejak dia masih kecil, meninggal karena sakit yang tidak terobati karena tidak punya uang untuk pergi ke dokter. Sejak itu, dia dan Ibu Siti hanya bergantung pada penghasilan dia yang tidak tetap. "Hai Rio, sudah siap kerja?" Panggilan Pak Joko, tetangga yang juga bekerja sebagai supir taksi online, muncul dari luar rumah. "Ada mobil mewah yang baru saja lewat, mungkin akan berhenti di tempatmu nanti. Jangan sampai ketinggalan ya." Rio mengangguk sambil cepat-cepat membersihkan wajahnya dan mengenakan baju kerja yang sudah lusuh tapi tetap rapi. "Terima kasih Pak Joko, saya siap saja." Setelah memberi ciuman pada dahi Ibu Siti yang masih tertidur, Rio berjalan menuju tempat kerjanya yang hanya berjarak 5 menit dari rumah. Jalanannya penuh dengan genangan air yang belum kering setelah hujan semalam, tapi dia sudah terbiasa menginjak-injaknya tanpa merasa jengkel. Di tempat kerjanya, sebuah lorong kecil yang berada di seberang mall mewah, Rio sudah mulai menyiapkan ember air, sabun cuci mobil, dan kain lapnya. Beberapa mobil sudah mulai berhenti. Sebagian besar adalah mobil keluarga yang biasa melintas di jalan tersebut. Rio bekerja dengan cepat dan cermat, karena setiap mobil yang dia bersihkan bisa memberi dia uang yang cukup untuk membeli beras dan lauk untuk sehari-hari. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil mewah warna putih kemerahan melaju perlahan lalu berhenti tepat di depan dia. Rio sedikit terkejut karena biasanya mobil semewah itu akan masuk ke area parkir mall yang ada di seberang jalan. Dia menghampiri mobil dengan senyum ramah, tapi ketika pintu mobil terbuka, dia langsung terpana. Di dalam mobil duduk seorang wanita cantik dengan wajah yang lembut dan mata yang tajam. Rambut coklatnya diikat rapi dengan aksesoris yang terlihat mahal, dan pakaiannya yang simpel, tapi elegan menunjukkan bahwa dia berasal dari kalangan yang berbeda jauh dari dirinya. Wanita itu menoleh ke arah Rio dengan tatapan yang tidak bisa dia tebak artinya. "Mohon bersihkan mobil saya dengan baik ya," ucap wanita itu dengan suara yang lembut tapi tegas. "Saya akan menunggu di dalam mall dan kembali dalam 1 jam." Rio hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baik Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin." Saat wanita itu pergi meninggalkan mobilnya, Rio mulai bekerja dengan sangat hati-hati. Setiap sudut mobil dia bersihkan dengan teliti, mulai dari bumper depan hingga bagian belakang. Dia bahkan membersihkan bagian dalam dengan cermat, meskipun biasanya hanya membersihkan bagian luar saja. Ada sesuatu dari wanita itu yang membuat dia merasa ingin memberikan yang terbaik. Setelah selesai, Rio berdiri tegak melihat hasil kerjanya. Mobil itu tampak seperti baru keluar dari bengkel. Dia menyeka keringat yang menetes di dahinya dan mulai menunggu sang pemilik kembali. Bab 2. Namanya adalah Karina. Setelah sekitar 1 jam lebih, wanita itu kembali dengan tangan yang membawa beberapa tas belanja. Dia berjalan menuju mobil dan melihat hasil pekerjaan Rio dengan ekspresi yang tidak terduga. Matanya yang biasanya tampak dingin kini sedikit melembut. "Bagus sekali pekerjaanmu," ucapnya sambil membuka dompetnya. Dia mengeluarkan uang yang cukup banyak dan memberikannya kepada Rio. "Ini untukmu. Lebih banyak dari biasanya, karena kamu bekerja dengan sangat baik." Rio melihat jumlah uang yang diberikan dan langsung terkejut. Itu adalah uang yang bisa mencukupi kebutuhan dia dan ibunya selama seminggu. "Maaf Bu, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima ini semua," kata Rio dengan sopan. Wanita itu sedikit terkejut dengan tanggapan Rio. "Kenapa?"
Ini adalah upah yang layak untuk pekerjaan yang kamu lakukan. Saya hanya melakukan tugas saya, Bu. Saya tidak bisa menerima lebih dari yang seharusnya. Jawab Rio dengan tegas, tapi tetap sopan. Silakan Bu kurangi saja menjadi jumlah yang biasa saya terima. Wanita itu menatap Rio dengan pandangan yang berbeda. Dalam hidupnya yang selalu berinteraksi dengan orang-orang yang hanya menginginkan uang darinya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang menolak uang lebih banyak. Baiklah, ucapnya dengan senyum tipis. Kalau begitu, saya akan mengambil kembali sebagian uangnya. Tapi izinkan saya untuk memberikan yang lain sebagai ucapan terima kasih yang tulus. Rio akhirnya menerima dengan rasa syukur. Terima kasih banyak, Bu. Semoga harimu menyenangkan. Saya juga berharap begitu. Nama saya Karina, ucapnya sambil memberikan tangan untuk bersalaman. Rio sedikit terkejut, tapi segera menjabat tangannya dengan hati-hati. Saya Rio, Bu. Senang bertemu denganmu. Setelah itu, Karina masuk ke dalam mobilnya dan mulai menghidupkan mesin. Sebelum melaju pergi, dia menoleh kembali dan berkata, "Mungkin saya akan datang lagi ke sini beberapa hari kemudian. Semoga saya bisa melihatmu lagi ya, Rio." Dengan itu, mobilnya melaju pergi, meninggalkan Rio yang masih berdiri di tempat dengan hati yang berdebar kencang. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan yang dia rasakan saat bertemu dengan Karina. Ada sesuatu yang menarik dari wanita itu yang membuat hatinya bergetar. Saat pulang ke rumah sore itu, Rio tidak bisa berhenti berpikir tentang Karina. Ibu Siti melihat ekspresi wajah anaknya yang berbeda dan langsung tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi, anak? Kamu tampak seperti sedang terpikirkan sesuatu. Tanya Ibu Siti dengan suara yang penuh perhatian. Rio sedikit terkejut dan mencoba bersembunyi dari pandangan ibunya. Tidak apa, Ibu. Hanya capek saja kerjaannya. Ibu Siti menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tahu kamu lebih baik dari itu, Rio. Jangan menyembunyikan sesuatu dariku ya. Kamu tahu kan bahwa ibu selalu ada untukmu. Setelah beberapa saat memikirkan, Rio akhirnya menceritakan tentang pertemuannya dengan Karina kepada ibunya. Dia menceritakan bagaimana wanita itu berbeda dari orang lain yang pernah dia temui. Bagaimana dia memberikan uang lebih banyak, tapi dia menolaknya. Dan bagaimana dia merasa ada hubungan khusus dengan wanita itu. Ibu Siti mendengarkan dengan saksama dan kemudian mengeluarkan napas yang panjang. Anakku, aku tahu perasaanmu. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu dan wanita itu berasal dari dunia yang sangat berbeda. Jangan biarkan perasaanmu membuatmu terluka nantinya. Rio mengangguk dengan paham. Dia tahu bahwa ibunya benar. Karina adalah wanita kaya yang tinggal di kawasan mewah, sementara dia hanya seorang tukang cuci mobil yang tinggal di kawasan kumuh. Jarak antara mereka sangat jauh dan mungkin tidak mungkin untuk diatasi. Tapi meskipun begitu, dia tidak bisa menghentikan pikirannya untuk tidak berpikir tentangnya. Bab 3. Pertemuan yang berulang. Seperti yang dijanjikan, Karina datang kembali beberapa hari kemudian. Kali ini dia tidak datang dengan mobilnya sendiri tapi datang dengan taksi. Rio sedikit terkejut melihatnya datang dengan cara yang berbeda. Hai Rio, sapaan Karina dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Hari ini saya tidak membawa mobil karena saya ingin berjalan-jalan saja. Bolehkah saya duduk sebentar di sini dan berbincang denganmu? Rio sedikit terkejut, tapi segera berkata, tentu saja, Bu. Silakan duduk di bangku yang ada di sana. Karina berjalan menuju bangku yang sudah cukup tua, tapi masih kokoh dan duduk di sana. Rio juga duduk di sisi lain, sedikit merasa canggung karena tidak tahu harus berbicara apa. Kenapa kamu tidak membawa mobilmu, Bu? Tanya Rio akhirnya membuka pembicaraan. Aku merasa perlu untuk keluar dari zona nyamanku yang biasa, jawab Karina dengan senyum. Selalu berada di dalam mobil mewah dan di sekitar orang-orang kaya membuatku merasa terkunci. Kadang aku ingin merasakan kehidupan yang lebih sederhana seperti yang kamu jalani. Rio sedikit terkejut dengan jawaban Karina. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang kaya seperti dia bisa merasa tidak bahagia dengan kehidupannya. Tapi Bu, kehidupan saya sangat sulit.
Kami sering tidak punya cukup uang untuk makan dan tempat tinggal kami juga tidak nyaman seperti rumahmu. Karina mengangguk dengan paham. Aku tahu itu Rio, dan aku tidak bermaksud untuk meremehkan kesulitan yang kamu alami. Tapi setiap orang punya masalahnya sendiri loh. Aku lahir dan besar dalam keluarga yang sangat kaya, tapi aku tidak pernah merasakan cinta yang tulus dari orang tuaku. Mereka selalu sibuk dengan bisnis dan hanya melihatku sebagai alat untuk memperluas jaringan bisnis mereka. Rio mendengarkan dengan seksama. Dia mulai menyadari bahwa kehidupan orang kaya tidak selalu sempurna seperti yang dia bayangkan. Ada masalah dan kesusahan yang berbeda dari yang dia alami. Mereka sudah menjadwalkan pernikahan untukku dengan seorang pria dari keluarga bisnis mereka, lanjut Karina dengan suara yang sedikit getar. Seorang pria yang aku bahkan tidak kenal dengan baik, dan yang hanya melihatku sebagai harta yang bisa dia miliki. Rio merasa ada rasa tidak senang yang muncul di dalam dirinya saat mendengar hal itu. Dia tidak bisa membayangkan Karina harus menikahi seseorang yang dia tidak cintai. Tapi, Bu, kamu bisa saja menolak, bukan? Kamu punya hak untuk memilih hidupmu sendiri. Karina menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak sesederhana itu, Rio. Keluargaku memiliki banyak hutang bisnis yang harus dilunasi, dan pernikahan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikannya. Jika aku menolak, maka keluarga kita akan bangkrut dan banyak orang yang akan terkena dampaknya. Rio tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa tidak berdaya melihat wanita yang dia mulai cintai harus menghadapi masalah yang begitu besar. Dia ingin membantu tapi tidak tahu bagaimana caranya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, Rio, ucap Karina dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku merasa seperti aku sedang terjebak dalam kehidupan yang bukan aku inginkan. Tanpa sadar, Rio mengeluarkan tangannya dan memegang tangan Karina dengan lembut. Jangan khawatir, Bu. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kamu tidak sendirian dalam menghadapinya. Karina melihat tangan Rio yang memegang tangannya dan kemudian melihat wajahnya yang penuh perhatian. Ada rasa hangat yang muncul di dalam hatinya, sesuatu yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya dari orang lain. Bab 4. Rasa yang tumbuh. Sejak hari itu, pertemuan antara Rio dan Karina semakin sering terjadi. Kadang Karina datang dengan mobilnya, kadang dia datang dengan taksi, atau bahkan berjalan kaki dari mall yang ada di seberang jalan. Mereka sering duduk di bangku yang sama dan berbincang tentang segala hal, mulai dari mimpi masa kecil hingga harapan tentang masa depan. Rio bercerita tentang impiannya untuk bisa membangun rumah baru untuk ibunya, sebuah rumah yang layak huni dengan lantai yang tidak lagi licin karena genangan air. Dia juga bercerita tentang impiannya untuk bisa sekolah lagi dan menjadi seorang insinyur, sesuatu yang dia tidak bisa capai karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan. Sementara itu, Karina bercerita tentang impiannya untuk bisa menjadi seorang desainer busana. Dia selalu menyukai dunia mode dan sudah membuat beberapa desain sendiri, tapi orang tuanya tidak pernah mendukung impian itu. Mereka ingin dia menjadi seorang pengusaha seperti mereka dan melanjutkan bisnis keluarga. Aku pernah menyembunyikan beberapa desainku di dalam lemari kamarku, ucap Karina dengan mata yang bersinar. Aku berharap suatu hari nanti bisa melihat desainku dikenakan oleh orang lain dan membuat mereka merasa cantik dan percaya diri. Rio melihat ekspresi wajah Karina yang penuh semangat dan merasa terinspirasi. Kamu pasti bisa mewujudkannya, Bu. Kamu sangat berbakat dan pantas untuk mengejar impianmu. Karina tersenyum dengan hangat. Terima kasih, Rio. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah mengatakan hal itu padaku. Semua orang lain hanya mengatakan bahwa impianku itu tidak realistis, dan aku harus fokus pada bisnis keluarga. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta di antara keduanya semakin tumbuh kuat. Rio merasa bahwa Karina adalah wanita yang dia cari sepanjang hidupnya, seseorang yang bisa memahaminya dan menerima dirinya apa adanya. Sementara itu, Karina merasa bahwa Rio adalah orang pertama yang benar-benar melihatnya sebagai seorang individu, bukan hanya sebagai anak dari keluarga kaya atau alat untuk bisnis. Namun, mereka juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah.
Perbedaan status sosial antara mereka sangat besar, dan pasti akan menghadapi banyak rintangan dari kedua keluarga mereka, terutama dari keluarga Karina yang sangat konservatif. "Saya takut, Rio," ucap Karina suatu hari saat mereka sedang duduk bersama. "Aku takut apa yang akan terjadi jika orang tuaku tahu tentang kita. Mereka pasti akan sangat marah dan mungkin akan melakukan segala cara untuk memisahkan kita." Rio memeluk pundak Karina dengan lembut. "Aku tahu rasamu, Bu. Tapi aku akan melakukan segala cara untuk melindungimu dan cinta kita. Aku tidak akan pernah menyerah pada kamu." Karina melihat wajah Rio yang penuh tekad dan merasa hatinya menjadi hangat. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Seseorang yang bersedia berjuang untuknya meskipun harus menghadapi segala rintangan. Namun, bahaya sudah mulai mengintai. Suatu sore, ketika Rio sedang bekerja dan Karina sedang menunggunya di bangku, seorang pria tampan dengan jas mahal mendekati mereka dengan wajah yang marah. Pria itu adalah Adrian, calon suami yang telah diatur oleh keluarga Karina. "Karina, apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini dengan orang seperti dia?" tanya Adrian dengan suara yang tinggi dan penuh kemarahan. Karina segera berdiri dan menghadapi Adrian dengan wajah yang tegas. "Adrian, ini urusanku sendiri. Jangan campuri hidupku." "Kamu adalah calon istriku Karina," jawab Adrian dengan sinis. "Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan adalah urusanku juga. Dan aku tidak akan pernah mengizinkan kamu berkencan dengan seorang tukang cuci mobil yang tidak layak untukmu." Rio merasa darahnya mulai mendidih saat mendengar kata-kata Adrian. Dia ingin segera membalas kata-kata itu, tapi Karina segera menepuk bahunya sebagai tanda untuk tetap tenang. "Kamu tidak punya hak untuk mengatakan hal itu tentang Rio," ucap Karina dengan suara yang naik. "Dia adalah orang yang jauh lebih baik dari kamu yang hanya menginginkan uang dan kekuasaan dari keluargaku." Adrian hanya tertawa sinis. "Kamu hanya bercanda kan, Karina? Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai orang seperti dia? Dia tidak punya apa-apa dan tidak akan pernah bisa memberimu kehidupan yang layak seperti yang bisa kuberi." "Kehidupan yang layak bukan hanya tentang uang dan kekayaan, Adrian," balik Karina dengan marah. "Rio memberiku cinta dan perhatian yang tulus, sesuatu yang kamu tidak akan pernah bisa berikan padaku." Dengan itu, Karina menarik tangan Rio dan pergi meninggalkan Adrian yang masih berdiri dengan wajah yang penuh kemarahan dan rasa tidak percaya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa calon istrinya akan memilih seorang tukang cuci mobil daripada dirinya yang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Bab 5. Rintangan yang datang. Keesokan harinya, masalah datang lebih besar lagi. Ayah Karina, Bapak Herman, datang ke tempat kerja Rio dengan beberapa orang pengawal. Dia adalah seorang pria yang tinggi dan memiliki wajah yang ketat yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terbiasa diperintah. "Saya ingin berbicara denganmu, Rio," ucap Bapak Herman dengan suara yang rendah tapi penuh kekuasaan. "Kita bisa bicara di tempat yang lebih pribadi saja." Rio merasa sedikit takut, tapi tetap menjaga wajahnya yang tegas. "Baik, Pak. Silakan kita bicara di warung makan dekat sini saja." Mereka pergi ke warung makan kecil yang biasa Rio kunjungi dan duduk di sudut yang agak terpencil. Bapak Herman melihat sekeliling warung dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia tidak terbiasa berada di tempat seperti itu. "Kau tahu kan siapa aku, bukan?" tanya Bapak Herman setelah mereka duduk. Rio mengangguk. "Ya, Pak.